Oke, adik-adik, jadi pada pagi hari ini nanti adik-adik akan saya jelaskan model perkuliahan kita selama 1 semester ke depan. Jadi sebelum saya mulai, adik-adik perkenalkan, nama saya Pak Maskur, ya kebetulan saya dikasih amanah untuk mengajar analisis basis data menggunakan akses nantinya. Jadi kenapa mata kuliah ini penting? Jadi nanti adik-adik sekalian akan saya jelaskan, ya. Jadi sebelum adik-adik nanti kita masuk ke materi, nanti selama 1 semester ke depan, adik-adik saya harapkan semua materi, semua tugas itu nanti sudah tersedia di LMS. Jadi sudah saya siapkan, adik-adik nanti bisa masuk ke menu portal, ya, melalui portal Polinema. Saya share screen dulu. Nah, kemudian nanti adik-adik silahkan masuk ke SLC. Ya, sudah bisa? Adik-adik apa namanya? Bisa mengakses melalui apa namanya? Bisa mengakses LMS-nya. Coba dipastikan dulu. Jadi pada pertemuan hari ini nanti mungkin hampir semua mata kuliah adik akan menggunakan LMS. Ya, LMS itu adalah Learning Management System, di mana nanti di dalam LMS itu ada materi, ada tugas yang harus kalian unggah, kalian bisa nanti sharing, kita bisa apa namanya mereview sebuah istilahnya ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita akses, nanti video tutorial semua nanti bisa kalian akses di sini, ya. Saya coba buka dulu. Nah, ini nanti pastikan untuk hari ini semuanya harus bisa mengakses LMS-nya terlebih dahulu. Nanti kalau yang tidak bisa disampaikan ke saya, ya. Jadi nanti selama 1 semester ke depan, adik-adik, nanti apa yang dipelajari semua sudah ada di rencana pembelajaran semester atau RPS. Jadi materi apa, kira-kira cakupannya saya harus menguasai apa, itu semua nanti sudah ada di RPS ini. Adik-adik bisa unduh ya nanti di sini. Nah, silahkan nanti adik-adik bisa unduh dan bisa dibaca-baca. Inilah nanti 1 semester ke depan yang akan kita pelajari. Sebelum saya masuk ke materi, adik-adik, kenapa di jurusan kita, khususnya di prodi administrasi bisnis itu diajarkan mata kuliah komputer, ya. Jadi adik-adik pertemuan hari ini tidak langsung saya kasih materi yang dualem, tapi saya kasih penjabaran dulu. Maksudnya begini, kenapa mata kuliah ini penting? Nah, sekarang begini adik-adik sekalian, dalam dunia pekerjaan sekarang ini, apa sih yang tidak menggunakan teknologi? Nah, ini yang harus ada diperhatikan. Karena apa? Sekarang di zaman sekarang hampir semua pasti menggunakan teknologi. Baik itu nanti menggunakan komputer, menggunakan HP ataupun yang lain. Jadi inilah nanti dalam 1 semester ke depan yang akan adik-adik pelajari, yaitu kita akan belajar nanti menggunakan basis data, dalam hal ini kita menggunakan akses. Kenapa kok itu yang kita pakai? Karena yang hampir pasti dipakai nanti di dunia pekerjaan, baik kalian nanti bekerja di kantor, mau membangun usahanya sendiri, atau masuk ke perusahaan swasta atau apa, itu hampir pasti di perangkat komputer kantor itu atau pekerjaan itu hampir pasti menggunakan akses, ya. Mata kuliah sangat penting, adik-adik. Mata kuliah sangat penting. Kenapa kok demikian? Jadi begini, saya kasih contoh. Adik-adik misalnya bekerja, nanti saya kasih contoh masing-masing. Misalnya adik-adik bekerja di pemerintahan, misalnya sebagai PNS misalnya. Contoh ya. Ini sangat penting adik-adik. Jadi dalam dalam kegiatan sehari-hari, sekarang data pegawai itu tidak akan mungkin cuma dicatat di dalam buku, ya. Tidak akan mungkin data pegawai itu dicatat di dalam buku saja. Pasti sudah tersimpan baik sebagai di sistem ataupun nanti minimal di dalam database. Database itu sebenarnya apa? Nah, database adalah tempat untuk menyimpan data dan tempat bisa untuk mengolah data. Ya, jadi database itu adalah tempat untuk menyimpan dan mengolah data. Ya, data itu sekarang menjadi hal yang sangat penting. Data adalah menjadi hal yang sangat penting. Kenapa demikian? Nah, orang yang mempunyai banyak data itu akan punya peluang atau akan punya kemampuan untuk mengembangkan diri. Dalam artian begini, adik-adik sekalian.
Kenapa kok saya bilang data sangat penting? Yang pertama, ya, apabila kalian nanti bekerja di suatu pemerintahan, apabila kita punya basis data yang kuat, misalnya, oh, di daerah kota A ternyata itu bisnis misalnya bisnis apa namanya, misalnya UKM-nya yang paling terkenal apa? Misalnya contoh di Malang misalnya ada apel Malang, ada keripik apel Malang dan lain-lain. Jika basis data kita kuat, basis data atau data kita itu lengkap, maka kita akan mempunyai peluang untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik. Ya, jadi data itu menjadi sesuatu yang sangat penting di zaman sekarang ini. Ya, itu yang pertama. Nanti saya kasih tahu bentuknya seperti apa. Tapi adik-adik paling tidak kita membuka pemikiran dulu, kenapa kok mata kuliah ini penting. Ya. Sekarang yang adik-adik harus perhatikan, ya, saya kasih nanti ada di ilustrasi, misalnya saya coba gambarkan, ya. Nanti kalau ada yang bingung boleh ditanyakan, ya. Jadi kalau dengan saya tidak perlu terlalu kaku, ya. Kalau saya hanya jadi kita kasih naluri berpikirnya dulu. Jadi yang namanya database atau basis data itu adalah sebuah sistem atau sebuah software yang di dalamnya nanti dia bisa menyimpan data sebenarnya. Asumsinya ini adalah apa namanya, tempat penyimpanan, adik-adik ya. Sebentar saya kasih oret-oretan aja ya. Nah, jadi begini, ini misalnya adalah tempat penyimpanan data. Saya anggap ini adalah namanya basis data. Ya. Jadi basis data itu adalah tempat untuk menyimpan data. Ya. Kenapa kok ini penting? Jadi dengan adanya basis data, berarti nanti apabila kalian mempunyai data itu bisa dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan ini. Ya, ini hal yang sangat penting. Kemudian apabila ada data yang sudah dimasukkan, maka nanti kita pun bisa mengolah dari sekalian. Mengolah dalam artian begini, ya. Contoh kita di lingkungan akademik. Pada saat kalian mendaftar di kampus Polinema, misalnya kalian akses pmb.polinema.acid, kemudian kalian mendaftar, kemudian kalian mengikuti seleksi, dan alhamdulillah kalian diterima, ya. Berarti data kalian sudah terrecord di sistemnya Polinema. Nama kalian siapa, asal kalian dari mana, dulu kalian SMA-nya atau SMK-nya dari mana, kemudian nilai 6 atau nilai ujian akhir kalian berapa, semua data kalian itu sudah terrecord di database-nya Polinema. Nah, tujuannya apa? Nah, ini sangat penting. Ya, kenapa kok sangat penting? Bagi Polinema itu bisa banyak hal yang bisa dilakukan. Yang pertama bisa digunakan untuk pemetaan. Oh, ternyata mahasiswa Polinema itu untuk jurusan A itu paling banyak dari daerah ini. Ya, itu bisa dipetakan. Jadi nantinya apabila data-data ini sudah kita simpan dan kita olah, ya, nanti bisa diambil sebuah keputusan. Misalnya Pak Direktur atau jajarannya pengen memutuskan misalnya contoh memberikan bantuan kuota internet. Bagaimana caranya? Karena bantuannya itu harus dikirim atau ditransfer melalui link aja misalnya. Karena nomor telepon kalian sudah tersimpan, nanti mungkin itu sebagai basis data yang bisa digunakan sebagai acuan untuk pengiriman bantuan pulsa kuota internet. Misalnya demikian, ya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan apabila kita sudah mempunyai data dan sudah tersimpan rapi di basis data. Basis data itu asumsinya adalah sebuah rumah. Jadi di dalam rumah, coba saya tanya kira-kira ke kalian semua, asumsinya ini adalah rumah. Saya tanya ke kalian, di rumah kalian itu, di dalam rumah ada apa saja? Perabotan. Oke, ada perabotan. Terus ada apa lagi? Warga. Oke, ada apa lagi di dalam rumah kalian? Saya tanya, di rumah kalian ada kamarnya enggak? Ada. Kemudian antara satu ruangan dengan ruangan lain ada sekat-sekatnya enggak?
Ada. Oke. Ada. Berarti di dalam rumah itu mungkin nanti tersekat-sekat. Bisa dalam bentuk itu nanti kamar, itu kamar mandi, itu ruang keluarga, dan lain-lain. Gunanya apa sih dilakukan sekat-sekat itu? Biar nggak tercampur. Biar tidak tercampur, biar tertata rapi. Nah, misalnya saya tanya begini, misalnya rumah kalian itu tanpa sekat, ya, antara kamar, ruang tamu, dapur dijadikan satu, bisa enggak kira-kira? Tidak bisa. Kalau saya tanya, bisa enggak? Jawabannya mestinya bisa. Kalian Oh, misalnya bisa. tidur, di sampingnya dapur, bisa enggak? Ya bisa, Pak. Bisa kan? Bisa, Pak. Cuman masalahnya apa? Kenapa kok perlu sekat-sekat? Privasi. Nah, jadi begini. Jadi adik saya kasih ilustrasi. Kalau di dalam rumah itu misalnya tanpa kamar, dibuat apa namanya? Dibuat hanya satu ruangan kosong, itu bisa-bisa saja sebenarnya. Cuman secara manfaat yang punya rumah jadinya apa ya istilahnya ya kurang nyaman mungkin ya, atau secara keperuntukannya itu kurang privacy ya. Itu kalau apabila ditanya apakah bisa misalnya contoh, apakah bisa kita dengan model seperti itu? Kalau bisa ya bisa, cuman akhirnya antara satu dengan yang lain itu akan tercampur ya. Makanya di database nanti itu juga perlu ada semacam kamar-kamar, misalnya dia untuk menyimpan data apa, dia untuk menyimpan data apa. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan? Belum ada? Oke, sambil saya kasih contoh ya. Jadi, adik-adik sekalian, nanti materinya sudah ada di sini dan bisa kalian nanti unduh. Jadi, saya berusaha ya agar setiap pertemuan itu materi sudah saya sediakan 1 hari sebelumnya minimal itu. Tapi biasanya saya 1 minggu sebelumnya sudah saya siapkan biasanya. Jadi nanti adik-adik sebelum masuk ke kuliah itu sudah paling tidak bisa membaca-baca ya. Kemudian yang selanjutnya yang perlu saya tegaskan, kita nanti menggunakan Microsoft Access ya. Yang sebenarnya Microsoft Access itu dia bagian dari produknya Microsoft Office. Jadi begini. Jadi adik-adik coba saya kasih contoh kenapa kok kita perlu pakai ini ya. Jadi begini. Jadi nanti hampir rata-rata di komputer kalian mungkin sudah terinstall apa namanya Microsoft Access. Coba nanti ada dicari karena kan laptop kalian mungkin atau PC kalian kan bermacam-macam ya pada saat menginstal. Biasanya menginstal Microsoft Office itu kalian langsung install all atau hanya perbagian ya. Jadi di sini ada namanya Microsoft, saya singkat MS, nah, Office ya. Nanti di dalam Office itu ya, adik-adik sekalian biasanya ada Word, ya kan? Ini kan hampir pasti ada, ya kan? Kemudian ada Excel. Saya juga yakin hampir pasti ada, ya kan? Kemudian ada PowerPoint. Nah, itu biasanya juga hampir pasti ada. Kemudian nanti biasanya ada akses. Nah, jadi dipastikan dulu apakah sudah terinstall di komputer kalian. Jadi pastikan dulu. Cara ngeceknya bagaimana, Pak? Cara ngeceknya begini ya. Jadi dari nanti bisa cek di sini di start. Nah, kita cari dulu. Kebetulan punya saya sudah ada di sini akses. Kalau belum ada nanti cari namanya Microsoft apa namanya Microsoft Office. Nanti di dalam Microsoft Office itu biasanya di dalamnya nanti ada ini sebentar Microsoft Access-nya. Jadi dipastikan dulu. Nanti kalau belum bagaimana Pak? Ya berarti harus diinstal dulu. Ayo semuanya dicek apakah di komputer atau laptop kalian sudah ada Microsoft Access-nya. Simbolnya seperti ini ya, adik-adik ya. Kemudian kalau saya boleh saran,
minimal saya bilang ya, gunakan Microsoft Office 2013 minimal. Kenapa? Karena nanti ada sedikit perbedaan untuk versi 2013 ke bawah ya. Jadi nanti adik-adik, nah, saya coba buka, nah, coba pastikan dulu ya. Nah, nanti kalau sudah terinstall tuh akan tampil hal seperti ini. Coba dicari dulu tugas kalian sekarang, pastikan bahwa Microsoft Access kalian ada. Ya, saya kasih waktu 5 menit. Nanti kalau misalnya belum ada, bagaimana Pak? Berarti kalau belum ada, kalian harus install ulang Office dengan menambahkan akses. Nanti caranya bagaimana? Nanti kita pisah sendiri dulu. Nanti adik-adik yang belum terinstall, mungkin saya kasih sedikit bantuan, nanti mungkin kita jadwalkan hari apa atau jam berapa, nanti agar itu bisa terinstall. Ya, tapi kalian harus punya masternya, karena khawatir saya versi yang saya pakai dengan versi yang kalian pakai bisa berbeda. Tapi gini adik, hampir rata-rata kalau kalian install Office, kalau kalian install semua, akses ini sudah include di dalamnya. Ya, jadi hampir pasti sudah include di dalamnya. Beberapa orang yang memang sengaja itu memanfaatkan data untuk kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Contoh, kalian pernah nggak dapat SMS yang kata-katanya mungkin dapat hadiah sekian juta, dapat apa? Pernah kan mungkin ngalami? Nah, itu kenapa? Ya karena itu ada orang yang mempunyai data kita yang istilahnya mempunyai niat yang kurang baik menurut saya. Karena apa? Pasti nanti di dalamnya ujung-ujungnya minta uang atau apa, pasti intinya pengen merugikan kita. Makanya adik harus hati-hati ya. Kemudian contohnya, jadi misalnya saja tentang data mahasiswa, dosen, akademik, keuangan, stok barang, karyawan, gaji, pasien, dan lain sebagainya itu semua berhubungan dengan data. Makanya mata kuliah yang sangat penting. Kenapa? Karena nanti kalian pada saat bekerja itu pasti tidak lepas dengan yang namanya data. Baik kalian bekerja di pemerintahan, kalian bekerja di swasta, baik kalian nanti punya usaha sendiri, pasti semua akan berhubungan dengan data. Pasti, ya. Agar data lebih bermanfaat, maka data harus diorganisasikan dalam sebuah file database atau basis data. Untuk pengorganisasian dan pengolahan data dengan komputer, dibutuhkan suatu sistem manajemen basis data atau DBMS. Dengan sistem manajemen basis data, kita dapat menambah, mengedit, menghapus, mengurutkan, memfilter, istilahnya ya, mengolah sesuai keinginan kita. Ya, contoh yang paling sederhana, karena sekarang musim pandemi, ya, mungkin pemerintah sedang gencar-gencarnya memberikan bantuan sosial. Apakah bantuan itu hanya langsung diberikan kepada masyarakat? Jawabannya tidak. Pasti pemerintah punya yang namanya data. Betul nggak kira-kira? Ya, pasti punya data. Yang pertama mungkin datanya apa? Dilihat dari sisi penghasilan. Kemudian mungkin juga dilihat lagi dari apakah pekerjaan itu sangat terdampak, atau kurang terdampak misalnya. Semua itu pasti berbasis data. Nah, kemudian adik-adik yang perlu kalian pahami, nanti ada namanya database. Database ini adalah induk yang paling atas. Istilahnya saya asumsikan database itu adalah rumah. Ya. Jadi saya biasanya untuk menjelaskan agar adik-adik itu mudah memahami, saya kasih ilustrasi-ilustrasi yang mudah dicerna oleh otak kita. Karena kan mungkin adik-adik baru ngerti database itu apa. Jadi gampangannya database itu rumah. Kemudian ada file. File itu adalah bagian di dalam rumah. Di dalam rumah kalian misalnya ada barang apa? Contoh, ada laptop, ada tas, ada misalnya kalian punya sepeda motor, itu nanti namanya kalau di dalam database itu namanya file. Ya. Kemudian nanti yang selanjutnya adalah ada record. Record di sini adalah nanti tempat untuk menyimpan data atau baris datanya.
Ya. Kemudian nanti ada field. Field itu nanti data yang disimpan di dalamnya record. Kemudian data karakter itu adalah jenis-jenis model penyimpanannya. Jadi contoh, kalian menyimpan nomor telepon, menyimpan nama orang, menyimpan data keuangan, itu kan berbeda-beda. Contoh, nanti kalau kalian menyimpan data nama, ada nggak kira-kira nama itu yang menggunakan angka? Kalian pernah menemui nggak nama seseorang menggunakan angka? Nah, berarti kan berbeda kan dengan kita apabila sekalian nanti menyimpan data nomor telepon misalnya. Nah, disinilah jenis-jenisnya. Ya, nggak apa-apa. Ini masih istilahnya masih brainstorming dulu ya. Jadi kemudian saya kasih contoh lagi di dalam sebuah ilustrasi ini. Jadi di sini saya punya sebuah tabel di mana di dalamnya itu untuk menyimpan data pegawai di sini. Saya asumsikan di sini adalah data pegawai. Ini adalah data ke-1, data kedua, dan data ketiga. Di dalam data ini, saya simpan ada NIP, nomor induk pegawai, ada nama pegawai, ada golongan, ada status, ada gaji pokok. Ya, ini kalau ada yang tanya, Pak, ini apa? Ini adalah data pegawai. Di dalam data pegawai itu yang disimpan banyak. Bisa nomor urut pegawai, NIP-nya pegawai, nama pegawai, golongan, status, gaji pokok. Nah, kalau ini contohnya misalnya untuk kegiatan akademik, contoh adalah NIP, NIM ya kalau mahasiswa ya, NIM, kemudian nanti kalian masuk UKT level berapa misalnya, kemudian kalian nanti masuk di prodi atau jurusan apa, kemudian nanti penghasilan orang tua berapa, itu sama dengan ini adalah data. Misalnya ada yang tanya, Pak, fungsi data untuk apa? Selain untuk menyimpan data itu sendiri, nanti bisa digunakan sebagai basis pada saat pengambilan keputusan. Contoh, ya, untuk kegiatan akademik. Ternyata Polinema itu punya program beasiswa, misalnya untuk untuk mahasiswa, misalnya yang dari luar Jawa, misalnya. Ada nggak yang dari kelas ini dari luar Jawa? Ada, Pak. Ada. Nah, nanti misalnya demikian. Oh, karena Polinema sudah punya datanya, berarti mungkin atas nama mahasiswa si A, si B. Kita punya datanya. Jadi tidak asal ngasih beasiswa, tapi ada rule-rule, ada aturan-aturan, ada parameter-parameter yang akan ditentukan. Oh, saya akan ngasih beasiswa untuk mahasiswa baru, nanti yang IP-nya semester 1 harus di atas 3,5 misalnya. Ya, berarti kan itu juga berbasis data. Ya. Oke. Jadi dari sini mungkin ada yang ditanyakan dulu, adik-adik. Nah, ini jadi yang dimaksud dengan field itu adalah ID, NIP, nama pegawai, golongan, status, gaji, ini namanya adalah field. Nah, yang mana sih yang namanya record? Record itu per baris data ini itu namanya record. Ya, jadi per satu data lurus ini itu namanya record. Jadi contoh, data record untuk mahasiswa atas nama Rahmita misalnya. Asalnya dari mana, kemudian jenis kelaminnya apa, dulu SMA dari mana, itu berarti satu baris record. Ya. Kemudian adik-adik, nanti ini bisa kita olah di dalam database akses. Oke ya. Nanti silahkan sambil buka aksesnya, sambil saya jelaskan. Di akses itu ada beberapa fitur yang mungkin adik-adik perlu pahami. Jadi nanti di sini ada nama file ini namanya adalah menu file. Kemudian di sini adalah toolbar. Jadi di sini coba saya pilih blank database. Asumsinya saya buat kosong dulu. Nah, ini adalah toolbar. Jadi yang di atas ini ada file, ada home, ada create, ini adalah toolbar. Ya, jadi nanti kumpulan menu-menunya. Ya, silakan nanti sambil dibuka. Kemudian yang perlu ada perhatikan. Oke. Di sini nanti
adik bisa, nah, ini, jadi ada tab ribbon, ada title bar, ada group, ada jendela sheet, dan lain-lain. Fitur-fiturnya, jadi fitur-fiturnya nanti banyak sekali. Nah, makanya saya bilang, adik-adik usahakan pakai Microsoft Access minimal 2010, minimal. Ya, Pak, apakah kami tidak bisa menggunakan Microsoft di bawah 2010? Bisa, tapi nanti ada beberapa perbedaan. Contoh, contoh ya, yang paling umum, nanti menu calculate atau ini, atau ada fasilitas calculate, ini tidak bisa di Office di bawah 2010. Ya, sedikit berbeda. Nah, kalau sudah, tapi saya yakin di laptop kalian pasti minimal pasti 2010. Kalau kalian pakai laptop. Kalau PC mungkin masih ada ya, mungkin yang dulu-dulu. Tapi ini kan software yang sudah agak lama, tapi saya yakin rata-rata sudah di atas ini. Ya. Oke, sambil saya teruskan. Nah, ini ada calculate. Nanti bagaimana cara menggunakannya. Oke, nanti di sini ada navigasi kontrol. Ada web database dari akses 2010, nanti minimal. Nanti saya ajari cara membuatnya. Ini menu-menunya. Nah, nanti cara membukanya begini, pilih Microsoft Office, kemudian pilih Microsoft Access minimal ini yang 2010, dan seterusnya. Cara membuatnya bagaimana? Oke, nanti adik-adik sambil buka, sambil saya contohkan. Jadi di sini, pada saat kalian nanti sudah masuk ke jendela akses, pilih yang blank database. Jadi kita benar-benar membuat database dari awal. Ya. Kemudian adik-adik nanti di sini bisa menuliskan, ya, pilih klik kanan design view, nama tabelnya kita kasih misalnya di sini adalah coba kita ikuti yang ada di modul biar nanti adik-adik bisa mencoba langsung, ya. Sebentar, saya kasih contoh yang sesuai di sini biar nanti adik-adik nggak bingung. Ini aja langsung ke latihannya, ya. Nah, ini ada ID fit 1, 2, 3, 4, 5. Saran saya nanti jangan dibuat yang seperti ini. Khawatirnya membingungkan kalian. Oh, fit yang pertama namanya apa? Fit kedua apa? Nanti seperti itu. Contohnya misalnya seperti ini ya. ID, NIP, nama pegawai, golongan, seperti itu. Berarti ID tadi sudah. Ya, nama tabelnya misalnya data pegawai. Oke dulu. Jadi yang pertama, adik-adik nanti defaultnya sudah ada ID di sini. Auto number. Maksudnya apa? Jadi nanti di sini ID itu nomor urut, auto number itu secara otomatis akan mengurutkan dari nilai yang pertama yaitu 1 sampai dan seterusnya. Ya. Ini apakah wajib ada, Pak? Sebenarnya tidak. Tapi biasanya seyogianya biar kita nanti mudah untuk melihat datanya, itu biasanya kita kasih ID. Kemudian yang kedua ada NIP. Nah, kalau NIP kita tuliskan di sini NIP. Pertanyaan saya, adik-adik, NIP itu pasti berisi angka atau bisa juga berisi huruf. Asumsinya di sini kita kunci NIP itu misalnya pakai angka semua. Berarti nanti di sini jenis tipe datanya adik-adik bisa pakai number. Berarti angka. Tapi diingat-ingat, kalau adik-adik menyimpan nomor telepon, misalnya ini saya tolong dicatat ya, apabila adik-adik ingin menyimpan nomor telepon, dan apabila nomor telepon itu diawali dengan 0 di paling depan, 0 di paling depan itu dianggap karakter. Jadi nanti kalau adik-adik ingin menyimpan nomor telepon, yang dimulai dari 081, 085, 0-nya itu biar tersimpan, jangan pakai tipe number, tapi nanti bisa pakai tipenya short tag atau short ini ya, jadi mungkin tag yang pendek, boleh pakai itu. Karena apa? Karena nanti posisi 0 di depan bukan dianggap sebagai angka, tapi dianggap sebagai huruf. Tapi kalau 0 posisinya tidak di paling depan, tetap dianggap sebagai angka. Nah, nanti kalau bingung, ikuti saya dulu. Jadi ini tipenya number. Kemudian, langkah selanjutnya ada nama pegawai. Jadi kita tuliskan di sini, nanti nama pegawai. Di sini namanya pegawai, kemungkinan dia panjang atau pendek. Oke lah, karena nama pegawai kan mungkin paling panjang 5 kata. Kita pilih aja yang short, ya. Jadi tag yang pendek.
Kemudian nah, di sini ada golongan, disingkat dengan gol. Kalian boleh tulis gol gini, kalian tulis apa namanya lengkap golongan juga boleh. Jadi tidak ada masalah, ya. Kemudian seterusnya ada status sama gaji pokok. Berarti di sini kita tulis status. Kemudian status. Nah, status isinya apa? Di sini kita lihat. Oh, belum. Misalnya kalau dia sudah kawin atau belum, tinggal ditulis belum sama kawin. Berarti di sini kita pilih short aja. Kemudian gaji pokok. Di sini adik-adik bisa memilih tipenya di sini. Nah, bisa tipe currency berarti dia uang ya. Nah, oke lah kita gaji pokoknya karena kita pilih aja yang currency terlebih dahulu. Nah, setelah ini adik bisa lihat, nah tipenya nanti ini kita ikuti ini aja nanti adik-adik ya. Ini untuk tugasnya nanti adik-adik bisa mengikuti yang ada di nanti saya jelaskan tugasnya. Tugas ini sebenarnya sebagai apa ya, modal latihan kalian biar kalian mau belajar. Ya, nanti tapi saya jelaskan dulu. Oke, setelah itu ya, setelah semua terisi, kita simpan dulu adik-adik ya. Kita simpan. Oke, kalau sudah kita save dulu, kita save yang ini. Kenapa? Karena kita tadi baru menyimpan tabel, kemudian kita sudah simpan database-nya. Setelah sudah sampai seperti ini, nanti adik-adik bisa klik 2 kali. Kita bisa isikan datanya dari sini. Contoh, ya, NIP-nya misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misalnya, namanya di sini misalnya, siapa namanya kira-kira ya? Misalnya Mbak Lia. Ya, siapa namanya? Lia Sari, misalnya. Golongan, karena kalian nanti, misalnya, kalian kan D3 berarti lulusan D3, misalnya golongan nanti misalnya 2C, misalnya gini ya. Statusnya misalnya belum, misalnya. Ya. Kemudian gaji pokoknya berapa? Misalnya 3 juta. Ini cara memasukkan datanya. Nah, kemudian kalau pengen isi data yang kedua kita tuliskan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 7, misalnya namanya Rahnita, misalnya golongan 2C belum. Mungkin gajinya dianggap dinaikkan sedikit lah, sama lah karena kalau misalnya asumsinya pegawai kan gaji pokoknya mungkin sama. Jadi nanti cara memasukkannya demikian. Nah, ini adik-adik saya jelaskan, ini namanya field. Nah, yang saya kasih warna merah ini. Jadi field itu nama-namanya seperti ID, NIP, nama, golongan, status, gaji pokok itu namanya adalah field. Sedangkan row itu yang mana Pak? Row itu satu baris ini. Jadi satu baris angka 1 dan satu baris ini namanya row. Ya, ini row. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang ditanyakan? Silakan. Nggak apa-apa, nggak usah malu, tanya aja kalau nggak ngerti. Silakan. Tapi nanti nggak perlu khawatir, nanti video hasil rekaman ini akan saya share di apa namanya di channel YouTube ya. Nanti saya share ke kalian. Oke. Pak, saya izin bertanya. Oke. Pak, saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Microsoft Access saya itu 2007, tapi yang 2010 itu juga sudah terinstall di laptop, cuman unlicensed, Pak. Jadi betul. Itu berbayar kayaknya. Gini aja, apa namanya, untuk yang minimal 2010 itu bisa dipakai enggak? Misalnya misalnya kan oke, itu unlicensed, tapi bisa dipakai enggak? Biasanya kan kalau unlicensed kan ada keterangannya suruh ngeklik itu ya, kayak trial gitu ya. Sebenarnya gini, walaupun itu trial tidak ada masalah tadi, yang penting bisa dipakai, tidak masalah. Maksud saya bisa dibuka seperti punya saya gini nggak? Cuman biasanya setahu saya itu bisa dibuka, digunakan bisa, cuman ada toolbarnya di atas itu trial apa gitu. Asalkan itu masih bisa dipakai, nggak ada masalah. Jadi tetap pakai itu aja.
Sudah saya coba. Ketika saya klik blank new itu apa namanya munculnya the application is disabled gitu Pak. Seperti itu. Gini, kalau seperti itu nanti sementara. Jadi gini, solusinya bagaimana? Kalau ada saudara, teman atau apa, mungkin nanti bisa dibantu diinstal, maksudnya dibantu untuk diinstal yang intinya gini, saya tidak meminta kalian untuk license atau tidak. Yang penting adalah walaupun itu unlicensed tidak apa-apa, tapi yang penting bisa digunakan. Karena biasanya begini, kalau nanti itu trial atau itu tidak berbayar, adik-adik itu sebenarnya bisa menggunakan. Tetapi memang ada batasan-batasan, istilahnya dia nanti ada keterangan di sini bahwa produk yang kita pakai itu tidak berbayar. Coba nanti ya, nanti kalian coba sampai hari-hari Kamis, coba mungkin usaha dulu, bisa enggak diinstal dan lain-lain. Kalau tetap enggak bisa, nanti coba saya bantu. Ya. Kalau untuk memenuhi tugas dulu, nanti pakai yang versi di bawah 2010 enggak apa-apa, tapi nanti mulai pertemuan-pertemuan selanjutnya soalnya fiturnya tidak selengkap yang seperti minimal 2010 adik-adik sekalian. Gitu. Gitu ya, Mbak Ramita ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, silakan yang lain jika ada pertanyaan. Jadi Pak hari mau ini, bertanya lagi. Oke, silakan. Kalau karakter itu berarti yang mana ya Pak? Oke, jadi pertanyaan yang bagus. Jadi adik-adik, sambil saya tunjukkan, saya coba begini ya, saya desain. Jadi gini, adik-adik nanti kalau pengen mengganti namanya ini, mengganti tipe datanya itu dengan cara klik kanan pilih desain view. Tetapi ini desain view itu istilahnya versi mentahnya yang bisa kita ganti-ganti. Tapi kalau sudah dalam bentuk open begini, adik-adik nggak bisa ganti yang field-nya, bisanya hanya mengisi datanya. Jadi bedanya kalau kita masih desain view itu masih bisa kita atur-atur nama, jenis field-nya, tipe datanya. Tapi kalau kita sudah buka open, adik-adik hanya bisa menambah, mengedit, menghapus data. Tidak bisa mengganti field-nya. Itu yang harus adik-adik pahami. Kemudian, tipe karakter itu yang seperti apa? Ini pertanyaan Mbak Hamida yang bagus. Jadi misalnya contoh, kita klik di sini. Ya. Tipe karakter, tipe karakter. Nah, mungkin Mbak Ramita di sini karena menggunakan Microsoft Office di bawah 2010 masih keluar tipe datanya karakter ya Mbak ya. Lah karakter, iya Mbak betul. Itu 2000 berapa? 2007. 2007 Pak. Betul. Karakter itu sama dengan short tag. Jadi dia tag yang pendek. Jadi di 2010 ke bawah itu karakter itu nanti bisa untuk menyimpan jenisnya teks, gampangannya begitu. Contoh, nama, alamat, itu bisa, karena kan isinya teks. Namanya, jadi teks itu bisa menyimpan huruf, angka, dan tanda baca, gampangnya demikian. Tapi kalau number, hanya bisa menyimpan data angka. Paham maksud saya? Jadi contoh, kalau kalian nanti menuliskan nama, itu bisa pakai karakter atau short tag. Atau kalau long tag itu misalnya untuk menuliskan deskripsi, untuk menuliskan misalnya yang karakternya lebih panjang, seperti itu. Yang lain ada pertanyaan? Silahkan. Saya Pak, Oke. saya mau izin bertanya. Oke, silahkan. Tadi kan coba di bagian filenya, bagian NIP itu kan Pak, number. Nah terus saya masukin 10 digit itu masih bisa. Terus saya tambah lagi 11 digit itu nggak bisa. Itu apakah emang ada batasannya gitu Pak? Yang mana? NIP pegawai? Ya, NIP yang bagian number. Itu apa Oke. ada batasannya? Terus atau bisa diatur gitu? Oke. Pertanyaannya Mbak Clarita juga sangat bagus. Bagaimana cara menentukan panjang pendeknya misalnya isi dari NIP contohnya. Adik setelah ngeklik NIP, pilih number, nanti adik bisa ini. Fit size ini bisa diisi. Kalau long integer berarti nanti bisa panjang. Ya. Jadi di sini saya kasih contoh. Coba ini saya isikan. Saya isikan yang jumlah karakternya mungkin 7 misalnya ya. 8 9, 10, 11, 12, 13, masih bisa. Nah, tapi kita baca dulu.
The value you enter isn't valid for net field. For example, bla bla bla. Nah, jadi ini karena apa? Karena dia terlalu panjang. Nah, berarti kalau kita coba di sini masih belum bisa. Nah, berarti dia tidak diperkenankan di sini untuk menyimpan apa namanya, mungkin coba nolnya kita taruh di belakang, bisa nggak ya? Nah, ini adik bisa baca. Jadi kalau nanti keterangannya seperti ini, dia tidak bisa menyimpan nol atau nol ya intinya ya. Berarti nanti adik harus ganti tipe datanya. Nah, coba kita hapus dulu nolnya. Kita bisa ganti tipe datanya di sini. Yang pasti bisa, berarti nanti ini kita pindah aja ke Sotek. Ya, ini nanti di sini panjangnya adik bisa atur dia sejumlah 255 karakter. Itu termasuk spasi ya. Jadi adik pahami. Jadi kalau defaultnya dia 255 untuk yang short. Tapi kalau untuk yang long, nah, ini formatnya bisa lebih panjang, bahkan bisa sampai 1000 karakter. Paham dari sini? Nah, coba saya simpan dulu, saya kembalikan. Nah, ini bisa, kalau nggak percaya kita coba dulu. 10, 11, 12. Kan nggak ada masalah. Ya. Nah, jadi bisa nanti kita akali demikian. Nah, ada yang lain? Silakan. Biar nanti kalian tidak bingung di tugas. Nah, sambil saya jelaskan di tugasnya. Sebenarnya tugas ini untuk membiasakan diri, biar nanti adik-adik sekalian tidak canggung. Nah, pertama begini, saya kasih tahu teknik tugasnya. Jadi tugas kalian di sini nanti sebenarnya cukup simpel kok, tidak yang berat-berat dulu. Buatlah file tabel baru dengan menggunakan tabel desain dengan struktur tabel sebagai berikut. Jadi kalian itu nanti boleh bikin database baru. Database baru itu berarti klik file, new blank lagi, atau tinggal yang sudah ada ini kalian tambahkan tabel berikutnya. Tinggal klik create, pilih tabel, nah, berarti nanti tabel baru di sini. Caranya, nah ini saya sekalian bahas tugasnya biar kalian nanti nggak bingung ya. Nah, caranya begini. Nama tabelnya apa? Kita lihat dulu di sini. Oh, di sini nama tabelnya adalah tugas modul 1 ini ya. Nah, sebenarnya nama tabelnya bebas. Nanti kalian kasih data mahasiswa juga boleh. Ya. Karena kalau menurut saya kasih ada namanya data mahasiswa, gitu aja boleh. Ya. Jadi ini tidak masuk ke penilaian kalau nama-nama tabelnya. Yang penting strukturnya yang saya lihat. Jadi nanti kalian bisa tuliskan di sini data pegawai. Seperti ini. Bentar, ini ya. Karena sudah terbuka, saya tutup dulu. Sorry, bukan data pegawai, tapi data mahasiswa ya. Saya salah tulis karena kebetulan namanya sama. Data mahasiswa. Kayak ini. Nah, baru kita lihat di sini. Ada name, tipenya number. Berarti bisa kita ganti di sini name, tipenya number atau number tadi. Oh, number. Kita ganti aja di sini number. Oke. Ingat, kalau ini ada kunci, nah, cara kuncinya bagaimana? Nah, nanti saya tunjukkan dulu ya. Tinggal diklik di sini, diklik primary key. Jadi saya hapus dulu coba. Jadi pada saat membuat awal, field pertama ID itu sudah langsung ada dan secara otomatis ada kuncinya. Kunci itu tujuannya adalah agar data yang diisikan tidak boleh sama. Oke, saya ulangi lagi. Sekarang kita tanpa kunci dulu. Ya. Kita buat ada nama mahasiswa, tipenya tag. Di sini ada nama mahasiswa, tipenya adalah tag. Ya, di sini tag itu saya pakai yang short aja. Kemudian ada tanggal lahir, TGL lahir. Tipenya karena tanggal lahir saya kasih nanti date ya. Coba date time ini misalnya. Nah, kita ikuti ini. Alamat
Jadi nanti di sini ada alamat, tipenya apa di sini, tag saya kasih di sini saya kasih short aja. Kemudian kota, kode pos ya, kota, short juga, kode pos. Di sini tipenya apa? Kode pos ternyata di sini adalah number, kita ikuti di sini. Kemudian yang terakhir telepon atau HP tipenya tag. Nah, telepon atau HP tipenya tag. Kenapa kok telepon atau HP tipenya tag? Sudah saya bilangin tadi. Ya, kalau nomor HP kalian diawali dengan angka 0, jangan disimpan dengan format number. Karena 0 di depan itu bukan dianggap karakter. Makanya gunakan aja tag. Kalau tag itu pasti bisa. Gampang ya? Nah, contoh halnya begini. Nah, kalau kita NIM ini tidak kita kunci ya adik sekalian, khawatirnya nanti apa? Ada orang yang salah entry, NIM ada yang sama. Pertanyaan saya, ada nggak mahasiswa yang NIM-nya mungkin sama? Kalau ada berarti mungkin itu kesalahan sistem. Jadi, biar nanti data yang diisikan itu tidak double NIM-nya, maka tinggal di bagian NIM ini kita klik kanan, kita pilih primary key. Primary key itu tujuannya untuk mengunci agar si NIM ini tidak ada data yang sama. Contoh, NIM kalian 123, ada mahasiswa NIM-nya cuma 124, tapi keliru nulis 123. Nah, nanti dengan adanya kunci ini, dia tidak bisa. Oke ya. Setelah itu, adik-adik nanti bisa dibaca di sini, gunakan feed NIM sebagai primary key. Simpan struktur di atas dengan nama tugas modul 1. Boleh, kalian nanti isi ini juga boleh. Kalian ganti data mahasiswa juga boleh, tidak ada masalah. Kemudian isikan data-datanya seperti berikut ini. Nah, nanti tugas adik-adik, isikan data-data yang sudah kalian buat tadi dengan format seperti ini. Nah, pertanyaan mungkin ada, Pak, apakah tanggal lahir harus seperti itu? Jadi gini, nanti yang kalian isikan datanya tidak harus plug seperti di modul. Isikan nama-nama teman kalian satu kelas itu lebih bagus. Paham maksudnya? Ya, jadi tidak harus plug seperti contoh. Ya, Pak, kalau pengen seperti contoh boleh-boleh. Yang penting minimal yang kalian data isikan itu 10 baris data. Jadi di sini data ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalnya. Jadi saya minta nanti minimal data yang kalian isikan 10. Ya. Tuh. Nah, cara nanti mengumpulkan tugasnya bagaimana, Pak? Nah, ini yang penting. Jadi adik-adik pada saat kalian sudah membuat database ini kebetulan nama database-nya adalah tersimpannya di sini. Jadi adik-adik bisa lihat ini di mana ini? Sebentar saya coba ya. Ini tempat penyimpannya di, coba saya biar untuk tahu, kita klik, kita save as, ya. Kita save as, biar tahu. Ternyata tempat penyimpanan itu di dokumen ya saya ini. Kemudian nanti kalau ada adik pengen mengumpulkan tugasnya, jadi nanti yang dikumpulkan caranya begini. Ini misalnya kalian namanya kan masih database 1 ini ya. Coba kalian rename aja. Misalnya tugasnya adalah dibuat, nanti kalian isikan NIM kalian aja biar kalian tidak bingung. Paham maksud saya? Jadi nanti nama database ini kalian isikan NIM aja. Tapi kalau ada yang langsung mengumpulkan seperti ini boleh. Jadi nanti yang diunggah adalah file ini. Ya. Coba saya stop share sebentar. Saya coba tunjukkan di LMS-nya biar nanti bisa tahu ya. Sebentar. Saya coba masuk Sweet Rose. Student. Nah, jadi nanti ada cara mengumpulkan tugasnya, sebenarnya tidak susah. Kalian mengumpulkan, kalian di kelas F ya, nanti kalian pilih kelasnya, berarti di sini ya. Jangan sampai salah pilih kelas. Biar nanti kalau misalnya ada kesalahan, tolong segera
konfirmasi. Khawatir saya nanti dengan kesalahan-kesalahan seperti ini nilai kalian tidak terekap. Tapi adik-adik sekalian, saya berusaha setransparan mungkin, sejujur mungkin masalah nilai. Biasanya nilai akan saya share ke grup sebelum dimasukkan ke sistem. Saya tidak mau mungkin karena kesalahan saya sampai merugikan kalian. Jadi nanti kalian juga bisa cross-check. Oh Pak, saya sudah mengumpulkan ini buktinya, tetapi kenapa kok nilainya belum masuk? Nah, itu hak kalian untuk bertanya dengan saya. Paham ya, adik ya? Pilih misalnya kelas 2F, nanti seperti ini. Ya. Kemudian klik New Submission. Seperti ini. Kalian tinggal klik bagian ini, dicari filenya, ya. Dicari file yang sudah kalian kerjakan tadi. Nah, ini nanti tinggal diklik, klik, udah. Nanti setelah itu klik upload this file. Paham maksudnya? Ya. Jadi nanti tinggal dipilih seperti ini, klik upload this file. Nanti di sini adik-adik akan ada keterangannya file itu terunggah kapan. Adik-adik, tolong saya jelaskan, ini penting biar nanti tidak ada, Pak, kenapa kok nilai saya berbeda dengan teman saya? Jadi begini, saya jelaskan. Kalian di mata kuliah apapun, bukan hanya mata kuliah ini, di mata kuliah apapun, ingat rata-rata dosen memberikan rekap nilai itu melalui LMS, baik nanti menggunakan LMS yang Poly 5 ataupun yang lain. Jadi, usahakan masalah tugas jangan sampai tidak mengumpulkan. Bukan hanya di mata kuliah saya, tapi semua. Kemudian usahakan jangan sampai telat. Ya, nanti di mata kuliah saya, bagi yang tepat waktu, telat, tidak mengumpulkan, semua penilaiannya berbeda-beda. Saya akan sangat menghargai kepada mahasiswa-mahasiswa yang memang dia tidak telat. Paham ya, adik ya? Jadi insya Allah, kalau kalian kuliahnya rajin, selalu mengumpulkan tugas, insya Allah nilai nanti kalian bisa lihat sendiri hasilnya seperti apa. Ada pertanyaan dari sini, adik sekalian? Silahkan. Izin bertanya. Boleh, silahkan. Untuk di LMS itu sendiri itu kan disuruh login ya Pak. Itu Betul. kita loginnya pakai apa ya Pak? Saya udah coba. NIM sama password nggak bisa. Adik-adik bisa mengakses Yakat? Adik-adik bisa mengakses Yakat. Coba gini, sebentar. Saya coba pengen lihat share screen-nya punya Mbak Rahmita ya, biar saya bisa tahu permasalahannya apa. Sebentar.